Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang uji defleksi. Anggotanya yaitu yang pertama Aditya Deka Putra dengan NIM 22338036, yang kedua Alfandri Sidik 22338077, yang ketiga Dipo Aryo Nugroho dengan NIM 22338044, yang keempat saya sendiri Velia Maresta dengan NIM 21338009, dan yang terakhir yaitu Teguh Aulia Akmal dengan NIM 22338128. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang uji defleksi. Untuk materi yang pertama yaitu definisinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan. Definisinya. Defleksi adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada batang material. Balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan. Defleksi diukur dari permukaan netral ke awal posisi netral setelah terjadinya deformasi. Konfigurasi yang diasumsikan dengan deformasi permukaan netral dikenal sebagai kurva elastik dari balok. Bisa kita lihat pada gambar 2.1. Balok ini sebelum diberi tekanan definisi deformasi, dan pada gambar 2.2 balok ini sudah diberikan tekanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya. Selanjutnya materi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya defleksi yang akan disampaikan oleh Alfandri. Kepada rekan dipersilakan. Baiklah, di sini saya menjelaskan yaitu hal-hal yang mempengaruhi terjadinya defleksi. Ada 4 yang mempengaruhi terjadinya defleksi, yaitu yang pertama yaitu kekakuan batang, yang kedua yaitu besar kecilnya gaya yang diberikan, yang ketiga yaitu jenis tumpuan yang diberikan, yang keempat yaitu jenis beban yang terjadi pada batang. Yang pertama yaitu kekakuan pada batang, yaitu batang yang sifatnya semakin kaku, maka lendutan yang dihasilkan akan semakin kecil. Yang kedua yaitu besar kecilnya gaya yang diberikan. Maksudnya adalah besar kecil gaya yang diberikan pada batang berbanding lurus dengan besarnya defleksi yang terjadi. Dengan kata lain, semakin besar beban yang dialami batang, maka defleksi akan semakin besar. Selanjutnya yaitu jenis tumpuan yang diberikan. Jenis tumpuan yang diberikan yang dimaksud adalah jumlah reaksi dan arah pada tiap jenis tumpuan berbeda-beda. Oleh karena itu, besarnya defleksi pada penggunaan tumpuan yang berbeda-beda tidaklah sama. Semakin banyak reaksi dari tumpuan yang melawan gaya dari beban, maka defleksi yang terjadi pada tumpuan roll lebih besar dari tumpuan pin atau pasak. Selanjutnya yaitu jenis beban pada batang. Jenis beban yang terjadi pada batang didistribusikan merata dengan beban titik. Keduanya memiliki kurva defleksi yang berbeda-beda. Pada beban terdistribusi yang terjadi pada bagian batang yang paling dekat lebih besar. Ini karena sepanjang batang mengalami beban, sedangkan pada beban titik hanya terjadi pada beban titik tertentu saja. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima
kasih kepada Alfian. Selanjutnya, materi tentang reaksi, tumpuan, dan diagram momen yang akan disampaikan oleh Dipo. Pada Dipo, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan reaksi tumpuan dan diagram momen. Untuk batang tumpuan jepit dan roll dengan kondisi pembebanan sejauh X, maka reaksi tumpuan dan nilai-nilai momen yang terjadi pada batang lentur dapat dihitung dengan persama sebagai berikut. Di mana reaksi tumpuan roll R1 sama dengan V1 sama dengan PB kuadrat per 2L pangkat 3 dalam kurung A tambah 2L sama dengan 2 kali 1. Berikut adalah diagram gaya geser dan diagram momen tumpuan jepit dan roll. Dan selanjutnya yaitu reaksi tumpuan jepit. R2 sama dengan V2 sama dengan P2 PA per 2L pangkat 3 dalam kurung 3L kuadrat dikurang A kuadrat. Defleksi, di mana defleksi batang lentur dengan persamaan yaitu milimeter. MX momen. R1 reaksi tumpuan roll, R2 reaksi tumpuan jepit, A jarak titik pusat beban dari tumpuan roll dengan milimeter. X jarak perpotongan momen M. C jarak dari tumpuan roll ke beban. Q merupakan beban terdistribusi. Selanjutnya yaitu panjang benda uji atau jarak total. Selanjutnya modulus elastisitas dan I inersia. Maka secara umum MX sama dengan R1X untuk X sama besar dengan A. MX sama dengan R1X dikurang Q per 2 dalam kurung X kurang C pangkat 2. Untuk X kecil sama A dan besar sama Q. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dipo. Selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian alat ukur defleksi yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada mesin uji universal. Mesin ini biasanya digunakan untuk uji defleksi. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada strain gauge. Strain gauge ini berfungsi sebagai sensor aktif yang mendeteksi tegangan yang terjadi pada load cell. Pada alat uji defleksi terdapat dua strain gauge, yaitu strain gauge pada tumpuan jepit dan strain gauge pada tumpuan roll. Kedua jenis ini digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penyangga atau penahan, atau juga disebut dengan tumpuan roll. Tumpuan ini bertujuan untuk menyeting atau tempat benda yang akan diuji cobakan, uji defleksikan. Pada tumpuan ini harus dalam posisi menunjukkan angka 0 tanpa beban seperti kemudian load cell. Load cell ini adalah tempat untuk meletakkan benda seperti di gambar ini. Load cell-nya terdapat di kiri dan kanan, itu sebagai penyangga juga. Kemudian bebannya bisa berupa sebatang besi, aluminium, ataupun kuningan yang akan diuji cobakan. Biasanya diuji cobakan dalam bentuk batangan. Kemudian ada penggaris atau mistar besi, itu digunakan sebagai alat untuk mengukur benda tersebut. Biasanya digunakan pada awal sebelum melakukan uji coba dan juga untuk setelah terjadinya uji coba. Kemudian dial gauge.
gauge ini adalah salah satu alat ukur yang dapat mengukur kerataan benda kerja dengan ketelitian 0,01 mm. Fungsi bagian ini adalah untuk memeriksa kerataan pada permukaan benda, memeriksa penyimpangan yang terjadi pada bidang datar, benda bulat, ataupun benda permukaan lengkung. Kemudian fungsinya juga memeriksa penyimpangan eksentris dan memeriksa kesejajaran permukaan benda. Cara membaca alat ini, yang pertama, masukkan tangkai dial indikator pada lubang pengunci yang ada pada tiang dial indikator, kemudian kencangkan baut pengencangnya. Yang kedua, masukkan bagian dial indikator yang terdapat skala dan jarum pada tangkai dial indikator, kemudian kencangkan juga. Yang ketiga, baca gambar kerja yang terdapat pada dial gauge ini. Kemudian bersihkan benda kerja dari kotoran yang mungkin dihasilkan saat terjadinya uji defleksi. Kemudian posisikan jarum dial indikator tepat di atas permukaan benda kerja sampai menyentuh atau terjadi gesekan antara jarum dengan benda kerja. Yang terakhir, kemudian benda kerja digeserkan ke kanan atau ke kiri apabila jarum dial gauge ini berputar searah jarum jam, maka benda tersebut permukaannya cembung atau menonjol ke atas. Sedangkan apabila jarum pada dial gauge ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka benda tersebut cekung. Kemudian ada cantilever beam dan overhang beam. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Teguh, kepada Teguh, silakan. Baiklah, tujuan untuk pengujian ini yaitu 1. Mengukur kekakuan material. Mengukur kekakuan material memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya 1. Perancangan struktur yang efisien, yaitu memahami kekakuan material, membantu insinyur merancang struktur yang efisien dengan memilih material yang sesuai agar struktur dapat menahan beban yang diterapkan tanpa mengalami deformasi. Yang kedua, analisis struktural yang akurat, yaitu kekakuan material digunakan dalam perhitungan dan analisis struktural untuk memprediksi deformasi dan respons struktur terhadap beban tertentu, memastikan keamanan dan kinerja optimal. Ketiga, pemilihan material yang tepat, yaitu mengetahui kekakuan material, memungkinkan pemilihan material yang sesuai dengan persyaratan desain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan struktural dan fungsional proyek. Yang keempat, kontrol kualitas produksi, yaitu mengukur kekakuan material membantu dalam kontrol kualitas produksi untuk memastikan bahwa material yang digunakan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, pemahaman karakteristik material, yaitu memberikan wawasan tentang sifat mekanis material. Yang penting dalam pemahaman tingkah laku material di bawah beban dan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan struktural. Keenam, pemahaman batas elastisitas, yaitu identifikasi batas elastisitas material, yaitu batas beban di mana material dapat mengembalikan bentuknya semula setelah beban dihilangkan, merupakan informasi penting untuk menggunakan material yang aman. Ketujuh, inovasi dan pengembangan material, yaitu mengukur kekakuan material dapat menjadi dasar untuk inovasi dan pengembangan material baru yang memiliki karakteristik kekakuan yang perlu untuk aplikasi tertentu. Tujuan pengujian kedua yaitu menentukan batas elastisitas dan plastisitas.
menentukan batas elastisitas dan plastisitas suatu material memiliki beberapa tujuan utama. 1. Evaluasi kekuatan material, yaitu batas elastisitas menunjukkan batas maksimum beban yang dapat diterapkan pada material tanpa menyebabkan deformasi permanen. Yang kedua, perancangan struktur yang aman, yaitu pengetahuan tentang batas elastisitas dan plastisitas digunakan dalam perancangan struktur untuk memastikan bahwa material yang digunakan dapat menahan beban tanpa mengalami deformasi yang tidak diinginkan atau bahkan kegagalan struktural. Yang ketiga, prediksi respons material terhadap beban, yaitu menentukan batas elastisitas membantu dalam memahami bagaimana material akan merespon terhadap beban dan sejauh mana deformasi dapat diharapkan sebelum batas plastisitas tercapai. Yang keempat, kontrol kualitas produksi, yaitu menentukan batas elastisitas dan plastisitas juga merupakan alat kontrol kualitas produksi. Memastikan bahwa material memenuhi batas ini adalah kunci untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Kelima, optimasi pemilihan material, yaitu informasi tentang batas elastisitas dan plastisitas membantu dalam pemilihan material yang sesuai untuk aplikasi tertentu, mempertimbangkan tingkat kekuatan yang diperlukan dan tingkat deformasi yang dapat diterima. Tujuan yang ketiga yaitu pemilihan material yang tepat. Pemilihan material yang tepat adalah kunci dalam berbagai aplikasi teknik dan tujuannya yaitu 1. Kekuatan dan kekakuan, yaitu memastikan bahwa material memiliki kekuatan dan kekakuan sesuai dengan persyaratan desain sehingga dapat menahan beban tanpa mengalami deformasi atau kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, ketahanan terhadap lingkungan, yaitu menyesuaikan material dengan lingkungan operasional yang diantisipasi termasuk resistensi terhadap korosi, suhu ekstrim, kelembaban, dan faktor lingkungan lainnya. Yang ketiga, bobot dan densitas, yaitu memilih material dengan bobot dan densitas yang sesuai untuk mengoptimalkan rasio kekuatan terhadap berat, khususnya pada aplikasi di mana bobot adalah faktor penting. Yang keempat, biaya, yaitu mempertimbangkan biaya produksi, pemprosesan, dan pemeliharaan material, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara kualitas dan efisiensi biaya. Yang kelima, kemudahan pemprosesan, yaitu memilih material yang mudah diproses dan difabrikasi sesuai dengan kebutuhan desain. Yang keenam, ketahanan terhadap kelelahan dan haus, yaitu memilih material yang tahan terhadap kelelahan dan haus, terutama pada aplikasi yang melibatkan gerakan berulang atau gesekan. Yang ketujuh, sifat termal. Pemilihan material yang tepat berdasarkan sifat termalnya seperti konduktivitas panas dan ekspansi termal, terutama pada aplikasi yang melibatkan perubahan suhu. Yang keempat, tujuan pengujian keempat yaitu penentuan toleransi defleksi. Memiliki beberapa tujuan utama dalam rekayasa dan desain, termasuk 1. Kinerja struktural yang aman, yang kedua pemenuhan persyaratan desain, ketiga pencegahan deformasi permanen, keempat keakuratan perhitungan struktural, kelima kontrol kualitas produksi, keenam kenyamanan pengguna, ketujuh pemilihan material yang tepat, kedelapan keamanan dan ketahanan gempa. Yang terakhir, tujuan terakhir yaitu pemahaman perilaku material di bawah beban. Tujuan utama dalam konteks rekayasa dan desain struktural yaitu 1. Optimasi desain struktural, yaitu memahami bagaimana material merespon terhadap beban, membantu insinyur merancang struktur yang dioptimalkan untuk memaksimalkan kekuatan, kekakuan, dan efisiensi.
Kedua yaitu perhitungan struktural yang akurat, yaitu pemahaman perilaku material memungkinkan perhitungan struktural yang lebih akurat. Yang ketiga, pemilihan material yang tepat, yaitu mengetahui perilaku material memungkinkan pemilihan material yang sesuai untuk aplikasi. Yang keempat, evaluasi kinerja struktural. Dengan memahami cara material merespon beban, insinyur dapat mengevaluasi kinerja struktural secara menyeluruh termasuk kemampuan struktur menahan beban, stabilitas, dan respon terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang kelima, perencanaan pemeliharaan umur. Yang keenam, kontrol kualitas produksi, yaitu memahami perilaku material membantu dalam mengukur dan mengendalikan kualitas produksi. Yang ketujuh, inovasi dan pengembangan material. Kedelapan, keamanan dan keselamatan struktural, yaitu mengetahui cara material respon beban membantu dalam merancang struktur yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teguh. Selanjutnya, pemutaran video. Mungkin bisa minta tolong kepada host putarkan videonya. Saya akan menjelaskan tentang praktikum defleksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Devi Perkasa. Saya di sini bertindak sebagai asisten dosen labor ini. Di sini saya bertugas sebagai pengampu pada praktikum uji defleksi ini. Di sini uji defleksi ini biasanya digunakan pada aplikasi menghitung lembutan jembatan. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana prosedur dari uji defleksi ini dan akan menerangkan dan menjelaskan tentang spesimennya dan akan menerangkan tentang alat ukurnya dan juga beban atau gaya yang akan diberikan pada spesimen ini. Baiklah, kita akan masuk ke spesimen dari uji defleksi ini. Spesimen yang diberikan atau yang kita gunakan untuk uji defleksi ini, yang pertama ada tembaga, yang kedua ada aluminium, yang ketiga ada baja karbon. Jadi untuk kita harus mengetahui ukuran dari spesimen yang akan kita uji defleksi ini untuk menentukan inersia pada spesimen ini. Yang pertama, panjang dari material ini adalah sekitar 80 cm dan memiliki ketebalan dengan 8 mili. Setelah itu baru kita letakkan spesimen pada tumpuan uji defleksi ini. Saya akan menjelaskan tentang tumpuan atau uji defleksi ini. Di sini kita memakai tumpuan sederhana. Dan kita sama-sama tahu ada beberapa tumpuan yang setelah kita pelajari bersama, yaitu ada tumpuan sederhana seperti ini, ada tumpuan penjepit, ada tumpuan roller. Setelah itu, pada alat ini ada struktur pendukung, yaitu alat ukur untuk kelendutan spesimen, yang itu dinamakan dengan dial indikator. Dial indikator ini ada beberapa ada bacaannya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Kita memiliki struktur pendukung seperti dial indikator. Dial indikator ini berguna untuk menghitung ukuran berapa defleksi atau lendutan yang terjadi pada spesimen yang kita letakkan pada pada dial indikator ini. Kita mempunyai gaya atau beban yang akan kita berikan pada uji defleksi ini. Dan ini tempat penggantung untuk spesimen, mana spesimen ini nanti digantungkan penopang dari gaya-gaya yang kita berikan atau massa yang kita berikan. Seperti di sini tertulis ada 5 Newton dan 5 Newton.
ujinya kita pakai tembaga. Tembaga kita letakkan di sini setiap tumpuan. Setelah kita letak di tumpuan, kita akan mengukur dari spesimen ini dan didapatkan rata-rata dari pengukuran ini, dan kita dapatkan titik tengahnya di sini. Untuk pada kesempatan ini kita akan memberikan gaya atau beban pada tengah spesimen. Kita akan memasang dari beban, struktur beban. Setelah itu kita akan menyeting pada alat ukur lanjutannya. Kita set di sini 0 ya. Kita set di sini 0 ya, agar kita bisa menentukan berapa lanjutan yang terjadi. Ini juga bisa disebut dengan kalibrasi atau menolkan benda kerja. Oke, kita akan menyetel dulu. Setelah benda uji kita letakkan dan kita memasang struktur beban atau gaya yang kita berikan, di sini kita mengkalibrasi alat ukur dial indikatornya. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Di sini arah jarum panjang itu menentukan 0 dari lendutannya yang terjadi pada spesimen ini. Jadi ada 2 jarum. Yang jarum pertama itu dengan skala 0,01 mili per garisnya, dan jarum yang kecil itu menjelaskan ukuran per 1 mili. Baiklah, kita akan meletakkan beban yang kita berikan pada alat spesimen ini. Dan setelah kita dapatkan, di sini dapat dibaca bahwasanya ada penurunan spesimen atau lanjutan spesimen sebesar 2,50 mili. Oke. Kalau seandainya kita memberikan gaya lagi 5 Newton lagi, dan lanjutan akan terjadi pada spesimen ini. Di sini kita bisa lihat bagaimana lanjutan yang terjadi pada spesimen ini. Di sini kita bisa lihat terjadi lanjutan. Kita bisa lihat di sini lanjutan yang terjadi. Dan lanjutan ini dituangkan dengan bacaan pada dial indikator. Setelah kita dapatkan hasil dari pengukuran spesimen pada setiap alat ukur yang dipasangkan pada uji defleksi ini, setelah itu data-datanya kita input dan kita tuangkan pada laporan, dan kita akan mencari hasil dari perhitungan uji defleksi ini. Untuk itu, terima kasih. Sampai di sini dulu prosedur dan penjelasan alat ukur tentang praktikum uji defleksi di laboratorium material teknik dan metalurgi fisik ini. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 tentang uji defleksi. Mungkin ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.